Halo sob, ketemu lagi di channel Ferdinand Autoboard. Untuk video kali ini kita mau bahas instalasi gas ya. Jadi saya mau kasih contoh nih. Kalau kalian perhatikan nih, ada yang aneh gak dari instalasi ini? Kalau menurut kalian gimana? Sekilas ya. Mungkin kalau orang awam nggak bisa membedakan ya, ini instalasinya bener atau enggak. Nanti saya mau bahas di sini ya. Makanya di sini saya mau kasih tahu di video kali ini pentingnya waranti pada mobil yang diinstalasi CNG, diinstalasi gas. Jadi kalian tuh kalau saya kasih saran jangan sembarangan ya, jangan sembarangan untuk terima instalasi converter kit CNG atau LPG ya. Tanpa kalian tahu gitu, maksudnya dasarnya, minimal kalian tahu dasarnya. Makanya di channel ini saya akan bahas semua ya tentang mobil CNG ya. Jadi ini kiranya bisa mengedukasi kalian sebelum kalian melakukan penginstalan di mobil kalian. Nah, kita mulai dari belakang ya. Kita mulai dari belakang. Kalau menurut saya ini instalasinya udah banyak yang salah ya. Tapi kita urut dari belakang, dari tabung. Nah, di tabung ini kalau untuk mobil Avanza gini kan di bawah kan ban stip. Jadi instalasi pemasangan tabungnya di atas ya sob, di atas, karena posisi ukuran tabungnya aja besar nih. Jadi ditaruhlah di atas. Tapi kalau beberapa mobil mungkin ada ya di bawah ya. Tapi tergantung bentuk ukuran tabungnya ya. Jadi kalian itu fleksibel gitu, kalau buat instalasi gas itu fleksibel. Tabungnya milih yang ukuran berapa dan sesuaikan dengan mobilnya ya. Nah, kita bahas dari tabung ya. Kalian harus perhatikan nih, kalau kalian mau instalasi gas, kalian harus perhatikan ini, posisi plunger. Seperti di video yang pernah saya bahas ya, pernah saya upload, posisi plunger itu kan sering kotor ya, sering kotor yang mengakibatkan gas error atau nggak bisa pakai gas. Nah, posisinya kan di sini nih. Ini kan solenoid. Ini solenoid, di dalamnya ada plunger, ya kan? Nanti linknya saya kasih ya. Nanti linknya saya kasih lihat biar kalian bisa tonton dulu. Jadi kalian tahu gitu dasar-dasarnya, gambarannya. Nah, posisi ini jangan di bawah. Karena apa? Ini pakai shock 25 ya. Kalau dia pakai shock 25, kalau posisi di bawah itu terlalu sempit ya. Nanti kalau kalian mau belajar membersihkan sendiri plungernya itu sempit bener. Mau pakai kunci apa, mau tungstel juga selanya nggak ada tuh. Ini sangat sempit ya tuh. Jadi kalian usahakan lihat, perhatikan nih, atau kalian minta biar posisi ini di atas. Jadi kebalik ya, kerannya di bawah. Mending kerannya di bawah dan posisi plungernya atau solenoidnya di atas. Atau seperti digambar di atas ini nih sob. Nih, contohnya nih. Posisinya ngadep ke sini nih. Kan kalian lihat nih, plungernya tuh ngadepnya ke belakang ya. Sebelah kiri itu keran itu yang mengarah ke dalam ya. Jadi keran itu mengarah ke dalam, jadi ini dibalik. Nah, mendingan seperti digambar di atas, plungernya ngadep ke luar ya. Jadi kalian untuk membuka juga lebih ada selanya gitu, lebih mudah, memudahkan kalian sendiri ya. Dan mekanik yang mengerjakannya. Nah, itu buat bagian tabung ya. Dan usahakan ininya solid ya. Dalam artian nggak goyang. Nih seperti ini nih. Ini nih instalasinya udah pas nih, udah pas. Ini bagus. Dan kalau bisa ya, kayak dilapisin ini tuh, biar lebih estetik aja sih. Karpet atau apalah, pokoknya nggak begitu kelihatan lah. Tapi itu sih opsional ya.
Nah, sekarang kita ke bagian depan. Nah, setelah dari tabung, kalian perhatikan yang kedua adalah filling valve. Di video sebelumnya mungkin kalian sudah pernah lihat di video saya sebelumnya. Filling valve ini adalah tempat untuk pengisian ya. Ini lubang pengisian, makanya dibilangnya filling valve, pengisian. Ini ada katup, di sini ada ada sealnya, ada pairnya. Posisinya kalian juga harus perhatikan, jangan miring nih seperti ini, atau digambar di contoh di atas nih, nanti saya kirim, saya kasih lihat. Posisi ini jangan miring begini, usahakan lurus. Jadi kalau ada yang instalasi di mobil kalian, minta lurus gitu, jangan miring, karena nanti susah kalian, pairnya itu suka nggak pas, ada bola-bolanya itu nggak pas gitu kalau yang model lama ya. Nah, terus posisi ini kan ada dua ya, ada dua saluran ya, samping dan bawah. Nah, yang benar, saluran yang benar itu yang bawah itu harusnya mengarah ke tabung. Nah, ini kebalik, yang bawah, saluran bawah dia malah ke reducer ya, tuh kalau kalian perhatikan dia malah ke reducer. Ini salah, instalasinya salah. Jadi seperti gambar di atas nih, ini saya kirim ya, kalian perhatikan. Yang benar, dari filling valve itu harus mengarah ke tabung seperti gambar di atas ya. Dan yang dari samping ini baru ke reducer. Ini namanya reducer ya. Jadi gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena apa? Karena tekanan dari SPBG, tembakannya itu ya, saya nggak tahu namanya apa, tembakannya buat pengisian itu tekanan tinggi ya, 200 bar. Kalian perhatikan itu ada 200 bar di dispensernya, di pomnya ya, itu sebesar 200 bar. Jadi kalian bisa bayangin, dengan tekanan sebesar 200 bar di jos salurannya seperti ini, dia masuk ke reducer. Yang terjadi apa? Yang terjadi itu memperpendek umur reducer. Jadi reducer ini akan cepat rusak ya, dan banyak efeknya. Efeknya pasti banyak, nanti saya akan sebutin. Nah, setelah ini bisa memperpendek umur reducer. Yang kedua, ini tekanan tinggi itu kalau dia miring ya, kalau tadi kan posisinya harus lurus, kalau dia miring itu lama-kelamaan seal di dalam ini, seperti di video sebelumnya yang sudah pernah saya upload ya, itu lama-lama melejit. Jadi usahakan lurus ya. Itu selang ya, pipa, bukan selang, pipa salurannya ini harus kalian perhatikan positioning dan arahnya ya. Nah, itu filling valve. Lalu di bagian reducer ya, bagian reducer kalian harus perhatikan ini ketika pemasangan harus terpasang. Ini kadang cuma ditempelin aja gitu. Nah, ini nggak boleh. Kalau ini udah bener, harus pakai skun ya, istilahnya pakai skun, jangan ditempelin serabutnya aja, karena nanti nggak kebaca gitu, nggak kebaca di laptop dan di ECU-nya nggak kebaca ya. Nah, kalau untuk reducer kayaknya ini nggak banyak ya. Terus kita ke sini, ke cartridge atau low pressure. Nah, ini namanya low pressure atau cartridge. Di dalamnya ada filter ya, filter low pressure namanya ini. Ini kalian harus perhatikan arahnya. Nih, coba ya, saya lap ya. Biar kalian bisa lihat, ini ada arahnya. Kelihatan nggak sob? Saya kasih cahaya nih. Nah, tuh terlihat kan ada tanda panahnya, in out. Jadi posisinya nggak boleh kebalik. Kadang ada juga yang instalasinya kebalik ya.
Dan itu berakibat juga nanti akan ada trouble di kemudian hari ya. Jadi kalian perhatikan posisi ininya, ini nggak boleh kebalik. Nah ini soketnya di sebelah sini ya. Jadi jangan lihat soketnya di sini, itu salah. Soketnya di sini, ininya kebalik di sebelah sini. Jadi kalian harus perhatikan itu. Terus selanjutnya kalian perhatikan ini ke injektor. Ada yang namanya kabel nih, seperti ini nih. Ini udah berantakan nih. Jadi kabelnya tuh bisa kelihatan nih. Ini kabel sinyal RPM. Seperti di video sebelumnya saya pernah kasih tahu tentang wiring ya, wiring ECU, wiring gas ya, wiring gas. Ini kabel sinyal RPM ini nggak boleh ke silinder, atau dia kan emang dipasangnya di coil ya, di sinyal, kabel sinyal coil, tapi nggak boleh di coil nomor 2 ya. Ini kan nomor 1, nomor 2 nggak boleh, karena sinyal RPM yang tepat itu kalau untuk mobil gas itu ngambil di coil nomor 4. Nah ini salah, dia ngambil di coil nomor 2 nih. Ini salah banget ya, ini salah. Terus ini kalau bisa jangan berantakan begini ya, ini jangan berantakan ya. Dan satu lagi kelewat nih, untuk yang filter ya, low pressure filter, ini usahakan ini pakai bracket ya, ini diikat, jadi nggak miring seperti ini. Karena kenapa? Kalau dia miring, nanti ada kemungkinan dia bisa nempel ke saluran pendingin. Ini kan saluran pendingin ini yang ke radiator. Nah kalau mobilnya ini berbahaya, kalau saluran pendingin ini panas ketika mesin udah sudah lama ya, udah lama berjalan, ini kan lama-lama panas nih. Nah kesentuh ini bahaya. Ini kan ada sensor juga yang mendeteksi suhu ya, suhu. Kalau kalian perhatikan di laptop, di softwarenya itu kan ada suhu reducer kalau nggak salah. Nah ini nggak boleh di atas 75 derajat ya, nggak boleh, karena itu udah terlalu panas, dan itu yang bisa mengakibatkan gas error ya, gas error, banyak faktornya. Nah itu sob, jadi kalau bisa seperti gambar di atas nih, ini posisinya lurus ya, lurus dan aman dari saluran pendingin ini dan selang AC ya, saluran AC. Pokoknya jangan terlalu panas dan jangan terlalu dingin juga kena AC. Jadi gitu sob. Akibatnya apa? Mungkin kalau ada di mobil kalian yang kayak begini, baru aja instalasi, mungkin sebenarnya nggak akan berpengaruh langsung ya, di jangka pendek nggak. Tapi nanti ketika di jangka panjang 3 bulan seperti mobil ini nih, setelah instalasi 3 bulan ke atas pasti ada laporan, ada trouble. Entah itu mesinnya berebet, nyendat, nggak bisa pakai gas, bensin nyampur ngikut ke gas. Wah itu banyak sob. Jadi businya juga bisa kena, karena kan itu kan ada sinyal RPM juga ya yang di coil. Itu bisa mempengaruhi busi, lifetime busi jadi kena ya, jadi lebih rendah. Jadi gitu sob. Nah seperti contoh mobil ini nih, ini laporannya ada nih. Nih, kalau kalian baca, gas dan BBM jalan bareng tuh. Coba itu sob, jalan bareng. Ya kalau sama pasangan jalan bareng nggak apa-apa. Tapi kalau gas sama BBM jalan bareng, ya fungsinya gas itu apa dong? Kan biar irit kan, menghemat bahan bakar. Jalan bareng buat apa? Mending jalan bareng sama pasangan, ya nggak sob? Jadi kiranya video ini bisa bermanfaat ya buat kalian yang penasaran tentang mobil gas gitu. Mobil gas itu seperti apa sih, dan dasar-dasarnya kalian harus paham. Jadi ketika ada instalasi, ada mekanik yang menawarkan instalasi, kalian harus tahu nih, oh ini pemasangannya harus seperti ini gitu. Jadi kalian itu nggak dibohongin dan selalu minta waranti ya. Kebanyakan waranti sih 3 bulan, tapi di Ferdinand Autobird saya dan tim saya
kami akan memberikan waranti ya, mau barang second, barang baru 6 bulan, selalu 6 bulan. Waranti all risk ya, semuanya, mau itu spare part, jasa, selama 6 bulan itu ya sob. Jadi gitu ya sob, kiranya video ini bisa bermanfaat buat kita semua, bisa mengedukasi apalagi tentang pengetahuan akan mobil gas, mobil CNG dan LPG. Dan jika ada saran silakan kalian ketik di kolom komentar ya sob, dan kalian tanya-tanya boleh, bahkan di WA juga boleh, saya welcome ya sob, mau di kolom komentar atau di WA dimanapun saya welcome. Dan kiranya bisa bermanfaat buat kita, dan jika kalian suka silakan kalian share untuk membantu channel ini lebih mengedukasi kita lagi, dan kalian bantu subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi sob. Dan terima kasih sudah menonton.